Saat menonton pertandingan sepak bola, kita kerap disuguhkan permainan yang apik oleh kedua tim, entah itu dari skill individu pemain maupun kerja sama tim. Namun, selain permainan yang apik, kadangkala sebuah pertandingan berjalan dengan cukup kasar, hingga membuat wasit harus mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah dari sakunya untuk menghukum pemain tersebut. Berbicara soal kartu kuning dan kartu merah, apa kalian tahu siapa penemunya dan kapan pertama kali digunakan? Sebelum nomor 21 memberitahu siapa yang menciptakan kartu kuning dan kartu merah, jangan lupa subscribe channel nomor 21 agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang dunia sepak bola. Keluarnya kartu kuning dan kartu merah dari saku wasit adalah hal yang lumrah jika pemain melakukan tindakan kasar. Namun, hal yang begitu lumrah itu ternyata belum ada pada saat pertandingan sepak bola sebelum tahun 1970-an. Bahkan, pada laga yang bertajuk Battle of Santiago yang mempertemukan Chili dan Italia di Piala Dunia edisi 1962, kartu kuning dan kartu merah belum digunakan, atau lebih tepatnya, memang belum ditemukan pada saat itu. Pada laga tersebut, untuk mengeluarkan pemain yang bertindak lewat wajar, biasanya hanya diusir wasit menggunakan lisan saja. Salah satu pemain yang diusir wasit pada waktu itu adalah pemain Italia, yaitu Giorgino Ferini, yang melakukan pelanggaran keras pada menit ke-12. Pada saat itu, setelah melakukan pelanggaran, Ferini langsung diusir oleh Ken Aston, wasit asal Inggris yang memimpin pada laga tersebut. Namun, karena permasalahan bahasa, Ferini yang tidak mengerti bahasa Inggris pun tidak keluar dari lapangan. Hingga akhirnya, Ferini pun keluar dari lapangan usai polisi turun tangan. Beberapa tahun kemudian, ternyata hal serupa terjadi lagi, tepatnya pada perempat final Piala Dunia tahun 1966 yang mempertemukan tuan rumah Inggris melawan Argentina. Pada laga tersebut dipimpin oleh wasit asal Jerman, yaitu Rudolf Kreitlein. Pada laga tersebut terjadi sebuah pelanggaran yang cukup berbahaya yang dilakukan oleh kapten timnas Argentina, Antonio Ratin. Melihat pelanggaran itu, sang pengadil langsung mengambil keputusan untuk mengusir Ratin keluar dari lapangan. Akan tetapi, Antonio Ratin yang tidak mengerti bahasa Inggris pun bingung dengan perintah Rudolf Kreitlein. Alhasil, ia pun tidak keluar dari lapangan. Melihat kondisi tersebut, Ken Aston yang kala itu juga ikut bertugas dengan cepat berlari mendekati Antonio Ratin. Ia kemudian menjelaskan dengan bahasa Spanyol bahwa Ratin telah dikeluarkan dari pertandingan. Mendapati dua kali kejadian yang serupa, Ken Aston yang waktu itu tengah berkendara di Kensington High Street pun lantas memikirkan cara agar pemain dapat memahami peringatan dari wasit. Di tengah lamunannya itu, Ken Aston memandangi lampu lalu lintas yang berubah menjadi merah, dan ia pun lantas berpikir bahwa wasit harus dibekali kartu yang memiliki warna kuning untuk peringatan ringan dan merah untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat dan berbahaya. Usai memikirkan hal tersebut, Ken Aston lantas memberikan usulannya itu kepada FIFA. Bak Gayung bersambut, FIFA pun menerima usulan itu untuk mempermudah kinerja wasit di atas lapangan. Dan kemudian, pada Piala Dunia edisi 1970 yang digelar di Meksiko, aturan kartu kuning dan kartu merah resmi digunakan. Pada awal penggunaannya itu, banyak kartu kuning dikeluarkan dari saku wasit. Bahkan 5 kartu kuning dikeluarkan pada laga pembuka yang mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Uni Soviet. Pemain yang waktu itu mendapatkan hadiah kartu kuning adalah Gustavo Pena yang berasal dari Meksiko dan 4 pemain Uni Soviet. Sedangkan untuk kartu merah, pada pegelaran Piala Dunia kala itu belum ada pemain yang terkena kartu merah. Meski aturan kartu kuning dan kartu merah sudah mulai digunakan di Piala Dunia 1970, namun Liga Inggris baru menggunakan aturan tersebut 6 tahun berikutnya, yaitu pada musim 1976. Perjalanan aturan kartu kuning dan kartu merah ternyata pernah dihentikan sementara waktu. Aturan itu sempat dihentikan pada tahun 1981 dan 1987. Alasan dihentikannya sementara waktu aturan kartu kuning dan kartu merah dikarenakan wasit pada saat itu terlalu mudah untuk mengganjar pemain dengan kedua kartu tersebut pada saat pertandingan berlangsung, sehingga banyak pemain yang melakukan protes. Meski sempat dihentikan, nyatanya peraturan kartu kuning dan kartu merah kini tetap berjalan untuk menghukum para pemain yang melakukan pelanggaran ringan hingga berat.